Halo kalian semua, apa kabarnya? Pada kali ini kita akan menceritakan karya aksi fantasi asal Korea yang menggabungkan antara elemen superpower, dunia medis, serta konflik keseharian dalam narasi yang penuh simbol tentang harapan, penyembuhan, dan kekuasaan. Dunia pada film ini menggambarkan bagaimana suatu peristiwa medis sederhana, yaitu transplantasi organ, dapat membuka rahasia gelap tentang kehidupan, kematian, dan kekuatan supernatural. Dengan perpaduan antara drama keluarga, humor ringan, pertarungan superhero, hingga tema kultus sesat yang manipulatif. Film ini menghadirkan kisah tentang 5 orang asing yang tiba-tiba terhubung oleh takdir. Tanpa lama lagi, selamat datang di Sinema Kilat dan ini dia alur cerita film. High Five. Film ini dibuka di sebuah rumah sakit yang tengah menangani sesosok jasad misterius. Seorang pria misterius itu diketahui bernama Pia. Dia ditemukan meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Dan pada pergelangan tangan orang itu terdapat sebuah tanda aneh berbentuk simbol yang tampak seperti ukiran atau tato yang tidak dapat dijelaskan. Karena tidak memiliki data diri atau keluarga, pihak rumah sakit pun memutuskan untuk mengambil beberapa organ tubuh Pia untuk program donor di sana. Pihak rumah sakit pun akan mengambil jantung, paru-paru, ginjal, kornea, hati, dan pankreas. Namun, proses medis itu menyimpan sesuatu yang janggal. Ketika dokter melakukan pembedahan, tubuh Pia tampak menghasilkan respon-respon yang tidak biasa meski tidak lagi bernyawa. Scene pun kemudian memperlihatkan pada salah satu penerima donor, yaitu seorang gadis bernama Wan. Dia sudah 3 tahun hidup dengan penyakit jantung kronis yang sering kambuh di hidupnya. Tapi setelah operasi transplantasi jantung, kondisi Wan pulih secara mengejutkan. Bahkan dokter yang merawatnya, termasuk yang paling berpengalaman, tidak menduga bahwa pemulihan Wan dapat berjalan secepat itu. 와가지고 이 오자마자 안 아프면 좋은 거 아닙니까? 좋죠. 안 아프면 좋은데. Dalam perjalanan pulang, ayah Wan mengajak putrinya mampir ke restoran untuk merayakan kesembuhan anaknya. Namun, ia terkejut saat melihat tanda seperti tato muncul di pergelangan tangan si Wan, mirip dengan tanda yang sebelumnya berada di tubuh Pia. Awalnya, sang ayah mengira Wan mulai bergaul dengan anak nakal dan membuat tato sembarangan. Dengan nada khawatir, ia pun meminta Wan agar tidak berbuat macam-macam dan menghindari aktivitas berat yang berpotensi membahayakan kesehatannya. Di tempat lain, kisah membawa kita ke sebuah sekte bernama Sekte Huang. Pemimpin sekte tersebut tentunya bernama Huang. Dia baru saja menerima transplantasi pankreas. Dan ajaibnya, tubuh renta Huang yang seharusnya kesulitan bergerak kini kembali berenergi. Perubahan drastis ini pun disaksikan oleh putranya yang bernama Chunwa, dan anaknya selalu merawatnya dengan penuh dedikasi. Melihat kondisi sang ayah berubah begitu cepat, Chunwa pun mulai bertanya-tanya dari mana asal kekuatan semacam itu. Ia pun kembali menemui dokter yang bernama Song, seorang pengikut sekte sekaligus orang yang menangani operasi sang ayah. Song pun berpendapat bahwa pendonor sebelumnya kemungkinan memiliki tubuh yang sangat unik atau kekuatan yang berkaitan dengan energi gelap. Sementara itu, Wan menjalani hari-hari barunya dengan tubuh yang terasa jauh lebih kuat dan bertenaga daripada sebelumnya. Walaupun ia diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berat, saat ia mencoba menendang samsak, Wan merasakan kekuatan ledakan yang tidak biasa, seolah tubuhnya menjadi lebih lincah, lebih cepat, dan bertenaga dibandingkan manusia normal lainnya. Penasaran dengan perubahan itu, Wan pun memutuskan berjalan-jalan untuk menghirup udara segar dan berpikir. Di sana, ia bertemu beberapa muda-mudi yang menikmati kebebasan. Dan terlintas di pikiran pun rasa iri melihat mereka. Sepanjang hidupnya,
Wan dibatasi oleh penyakit, dan kini setelah sembuh, ia ingin menikmati hidup tanpa kendali ketat dari sang ayah. Keesokan harinya, Wan pun kembali berlatih kemampuan barunya. Di sana, ia bertemu seorang pria yang sedang memperhatikannya, seorang pemuda bernama Jisung. Ternyata dia si penerima transplantasi paru-paru dari pendonor yang sama. Ternyata di tangan Jisung juga memiliki tanda khusus yang sama dengan Wan. Jisung mengaku ia mendapatkan kekuatan super setelah proses transplantasi sebelumnya. Dan ia kini mampu menggunakan udara dan kekuatan napas dengan cara yang tidak biasa, serta memiliki stamina jauh di atas manusia normal. Wan yang penasaran dengan kemampuannya, kemudian meminta Jisung menunjukkan kekuatannya. Jisung pun memperagakan kemampuannya. Hingga Wan akhirnya percaya bahwa mereka memiliki hubungan misterius sebagai sesama penerima donor. Jisung pun kemudian menjelaskan bahwa mereka harus menemukan penerima organ lainnya, penerima ginjal, hati, kornea, dan pankreas. Menurutnya, semakin banyak dari mereka berkumpul, semakin besar kemungkinan mereka bisa mengungkap asal-usul kekuatan aneh dalam tubuh mereka. Beberapa hari pun berlalu. Wan semakin terbiasa dengan kekuatan supernya, dan bahkan mengikuti lomba lari, di mana ia menjuarai kompetisi tersebut dengan sangat mudah. Dan setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian, ia pun merasa Jisung adalah teman pertamanya. Tak lama kemudian, mereka pun bertemu seorang wanita parubaya bernama Seon. Dia baru saja menerima donor ginjal, dan Seon menawarkan mereka minuman gratis sebagai bentuk syukur atas keberhasilan operasi ginjalnya. Awalnya, Seon tidak percaya bahwa ia mempunyai kekuatan super. Namun, setelah melihat kemampuan Jisung, ia mulai menerima kemungkinan itu. Akan tetapi, Seon tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki. Satu-satunya perbedaannya adalah kulitnya yang lebih halus dan tubuhnya terasa lebih muda. Di tengah diskusi mereka, muncullah pria lain bernama Kidong, si penerima donor kornea. Kidong memiliki kekuatan elektris dan elektromagnetik. Ia dapat mengakses, meretas, bahkan mematikan sistem elektronik hanya dengan kekuatan matanya. Kidong juga menjelaskan bahwa tanda di tangannya dapat menyala ketika berada dekat dengan sesama penerima donor lainnya. Dan tentunya itu hanya bisa dilihat Kidong karena menerima donor kornea. Kelompok penerima donor itu pun mulai terbentuk, namun konflik awal terjadi ketika Jisung dan Kidong berdebat mengenai siapa yang pantas memimpin mereka. Hubungan mereka pun tidak harmonis, tetapi Wan berusaha menjaga kelompok tersebut tetap bersatu. Sementara itu, kembali pada pihak sekte, Huang perlahan menunjukkan kemampuan barunya. Ia dapat menyerap energi kehidupan orang lain, membuat tubuhnya lebih awet muda. Chunhwa pun yang menyaksikan kejadian itu semakin yakin bahwa organ-organ Pia mengandung kekuatan yang sangat luar biasa. Di sana, Chunhwa pun berambisi mengumpulkan ke-6 penerima donor untuk melakukan penelitian yang dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun di sisi lain, sang ayah memiliki ambisi yang jauh berbeda. Huang ingin menguasai semua kekuatan itu dan menjadi dewa bagi pengikutnya. Di sisi lain, seorang pengikut sekte bernama Yaksun, si penerima donor hati, bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Ia dapat menyerap rasa sakit orang lain dan menyimpannya dalam tubuhnya. Namun, hal itu membuat tubuhnya lemah dan ia hanya dapat pulih dengan meminum air khusus.
Yaksun kemudian mengetahui kondisi penerima donor lain dan mulai mendekat ke kelompok Wan untuk bergabung bersama-sama. Suatu hari, Kidong diketahui tengah ditahan oleh para penjaga tempat judi karena dituduh meretas permainan, yang kemudian Kidong pun disiksa di sana. Wan dan Seon yang mendengar hal itu langsung datang untuk membantunya, tetapi negosiasi gagal yang harus memaksa mereka melakukan penyelamatan dengan cara yang brutal. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, di mana kemampuan masing-masing penerima donor pun terlihat sangat jelas. Namun, perkelahian internal kembali terjadi antara Jisung dan Kidong, hingga kelompok mereka pun bubar untuk sementara. 보지도 않고 영화 평점 대단한. Saat itulah, Huang dan pasukannya mulai bergerak. Mereka ingin menangkap para penerima donor lainnya sebelum kekuatan mereka lebih berkembang jauh. Satu persatu, akhirnya anggota kelompok Wan berhasil diculik. Yaksun pun ditangkap dan dibawa ke rumah sakit sekte. Tempat di mana Huang berencana mengambil hati Yaksun untuk dirinya sendiri demi menguatkan tubuhnya. Huang akhirnya menjalani operasi tambahan dan kembali menjadi semakin muda dan sangat kuat. 왜 애비를 못 알아봐? 아버지 젊었을 때. Ia memiliki kemampuan regenerasi instan dan tubuhnya hampir tidak bisa dilukai. Setelah itu, ia pun berencana memulai upacara penyambutan jemaat sekte baru. Sementara itu, Wan yang terpisah dari kelompoknya terpaksa harus menghadapi anak buah si Huang. Ayahnya datang untuk melindunginya, meskipun ia tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, Wan diizinkan pergi dengan syarat ayahnya ikut menjaga. Di ruangan lain, Kidong menggunakan jempol kakinya untuk mengirimkan pesan kepada Wan karena kedua tangannya dirantai alat penonaktifan kekuatan. Sementara Huang naik ke atas panggung saat acara sekte berlangsung. Penampilannya yang kini lebih muda dan karismatik membuat semua jemaat terkejut sekaligus kagum terhadap dirinya. Ia pun kemudian mendemonstrasikan kekuatannya. Yang semakin membuat pengikutnya percaya bahwa Huang adalah sosok ilahi. Di tengah acara, Wan dan ayahnya berhasil masuk ke ruangan Huang. Pertemuan mereka berlangsung tegang. Wan pun langsung menyerang Huang terlebih dahulu, tetapi luka Huang sembuh hanya dengan meminum air saja. Wan dan ayahnya dibuat tak berdaya, namun Seon dan Jisung datang untuk membantu. Setelah melihat tanda di tangan Seon, Huang menyadari bahwa Seon juga memiliki kekuatan penting sebagai wadah penyalur energi. Pertarungan besar pun terjadi. Huang semakin membabi buta, Jisung terpental, dan Seon pun ketakutan. Kidong dan Yaksun pun masuk membawa pertolongan. Mereka semua bergandengan tangan untuk menyalurkan energi kehidupan melalui Seon, sehingga Yaksun bisa pulih. Namun, Huang kembali menyerang dan menghancurkan segalanya, termasuk memicu kerusakan besar di ruangan upacara.
Saat Wan sempat tak sadarkan diri dan tanda di tangannya menghilang, Seon dan anggota lainnya pun menyatukan tangan mereka kembali. Dan mereka menarik kekuatan dari tubuh Huang, memindahkannya ke dalam tubuh Wan. Kini, Wan menjadi sosok dengan kekuatan penuh, setara 6 bagian kekuatan si pendonor pia yang asli. Dan pertarungan hebat pun akhirnya terjadi. Wan akhirnya berhasil mengalahkan Huang. Namun, masalah lain pun muncul. Patung raksasa di ruangan ritual mengeluarkan arus listrik besar dan dapat meledak kapan saja. Kidong menawarkan diri untuk menghentikan aliran listrik itu. Di saat terakhir, Huang pun berusaha menyerap kekuatan mereka kembali. Tetapi ayah Wan datang dan menghentikan Huang sampai sang pemimpin sekte kehilangan seluruh energinya. Jemaat sekte yang melihat Huang kembali ke wujud tua dan rapuh membuat mereka tersadar bahwa Huang hanyalah manusia biasa dengan ambisi besar dan nekatnya. Kelompok penerima donor akhirnya keluar dari runtuhan dengan selamat. Mereka pun berdiskusi tentang nama kelompok mereka. Hingga akhirnya mereka sepakat menggunakan nama Hai-Pai sebagai simbol dari 5 penerima donor utama yang bersatu melawan kejahatan. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini mengajarkan bahwa hidup adalah anugerah yang saling terhubung, dan kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan fisik atau kekuatan supernatural, melainkan pada keberanian untuk saling melindungi, menghargai kehidupan, serta tidak membiarkan ambisi dan keserakahan. Film ini menegaskan bahwa kita menjadi lebih kuat bukan karena berjuang sendiri, tetapi ketika kita memilih untuk bersatu dan menerima satu sama lain. Saya Amang Eben mohon undur diri dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.